Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syahrizal, Ketua PBNU Bidang Kesehatan. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perlakuan kita terhadap jenazah penderita ataupun pasien COVID yang sudah dikonfirmasi COVID-19, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa penderita COVID-19 itu terkait dengan paling tidak dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang terkait dengan Undang-Undang Karantina, juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, yaitu tentang wabah. Nah, saat ini kita tahu bahwa kita sudah COVID-19 di Indonesia, ya, sudah cukup banyak pasien yang meninggal. Pertanyaannya, apakah penanganan pasien COVID-19 ini berbeda dengan penanganan atau pemulasaran jenazah yang pada kondisi untuk orang sehat, ya. Saya kira masyarakat, terutama warga Nahdien, ya, harus memahami bahwa penanganan jenazah untuk penderita COVID-19 ini sangat berbeda dengan penanganan jenazah umumnya, ya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa umumnya pasien-pasien yang meninggal karena COVID-19 itu umumnya berada di rumah sakit, ya, berada di rumah sakit. Nah, prinsipnya di dalam penanganan pemulasaran jenazah untuk penyakit menular, ya, itu kita harus memperhatikan kaidah yang utama. Kaidah yang utama adalah jangan sampai jenazah itu kemudian menularkan kepada tenaga medis yang menangani jenazah, mulai dari ruang perawatan, ya, sampai ke tempat pemulasaran jenazahnya, ya. Nah, secara teknis itu harus dicegah agar tidak menular kepada orang yang memandikan jenazah, ya. Untuk itu orang yang memandikan jenazah pasien COVID-19 ini, mereka harus menggunakan alat-alat perlindungan diri yang mencegah, ya, tertularnya mereka dari kemungkinan penularan dari jenazah, ya. Mereka harus menggunakan pakaian khusus, pelindung diri, menggunakan yang anti air, lalu sarung tangan yang anti air, lalu kemudian juga kacamata, ya. Prinsipnya adalah alat pelindungan diri. Nah, mereka yang sudah terlatih inilah sebetulnya yang boleh memandikan jenazah, ya. Sekali lagi, tidak sembarang orang, tidak semua yang biasa memandikan jenazah boleh memandikan jenazah. Hanya yang sudah terlatih dan menggunakan alat pelindung diri. Jika keluarga ingin melihat jenazah untuk terakhir kalinya sekalipun, mereka juga harus menggunakan alat pelindung diri, ya. Jadi biasanya kita punya kebiasaan, ada baiknya keluarga atau anak, ya, memandikan jenazah orang tuanya. Nah, pada keadaan penyakit menular seperti ini itu tidak diperkenankan, ya. Nah, nanti setelah dimandikan oleh orang yang ahli, dikafani, lalu kemudian akan ditutup dengan plastik anti air, ya. Kemudian nanti ada juga dimasukkan ke dalam kantong mayat yang juga kantong jenazah yang juga anti air. Nah, terakhir mereka akan dimasukkan ke dalam peti, ya. Setelah itu maka, ya, mohon maaf bahwa semua keluarga tidak lagi bisa melihat jenazah, ya. Nah, sampai pelaksanaannya dalam pemakaman pun, ya, itu juga akan didampingi oleh petugas kesehatan. Kenapa? Karena
ketika nanti di dalam pemakaman diperlukan menggeser jenazah pada menghadap kiblat dan sebagainya, itu harus dilakukan orang yang memang mengerti ya bagaimana supaya tidak tertular penyakit menular ini kepada orang di sekitarnya. Ya, nah untuk itu saya kira warga Nahdien harus memaklumi, ya, memahami bahwa pada dasarnya pemusyawaratan perlakuan terhadap jenazah untuk pasien COVID-19 itu berbeda. Mari kita dengan keikhlasan ya menyerahkannya kepada petugas yang berwenang. Mudah-mudahan ini dapat difahami dan bisa dimengerti, dan memang situasi kita saat ini berada dalam keadaan wabah ya, pandemi COVID-19. Demikian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.